Di awal film, kita akan dibawa ke kota London, lalu memperlihatkan seorang pria yang sedang teler masuk ke dalam rumahnya. Ketika di dalam, pria itu berniat mengambil jam tangan yang berada di atas lemari. Namun tiba-tiba di belakang ada tali yang seketika langsung menewaskan dirinya. £1,100 break. Kemudian seorang pria datang dari belakang, lalu mengatakan, kalau kamu bernilai $25.000, bahkan pria itu menyempatkan untuk selfie dulu dengan korban sebagai bukti kalau pekerjaannya sudah selesai. Diketahui pria tersebut bernama Mike Phelan. Mike adalah seorang pembunuh bayaran yang selalu membuat korbannya tewas seperti kecelakaan. Getting rid of all that tension. Setelah itu, Mike pergi ke sebuah klub malam. Sesampainya di sana, Mike melihat ada beberapa orang yang sedang mengganggu wanita. Karena merasa risih, Mike pun menghajar semua orang-orang tersebut. Setelah puas menghabisi orang-orang tadi, Mike pulang ke markasnya. Barulah di sini kita diberitahu kalau Mike mempunyai satu tim pembunuh bayaran profesional. Mereka menghabisi targetnya masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Pertama, ada Clip. Clip selalu menghabisi targetnya dengan sangat brutal menggunakan kampak. Kedua, ada Pate. Pate selalu menghabisi targetnya dengan cara meracuninya. Ketiga, ada dua bersaudara, yaitu Black dan John. Mereka adalah mantan pasukan khusus yang selalu menghabisi targetnya seolah-olah dihabisi oleh anak jalanan atau gangster. Keempat, ada Jane. Jane adalah seorang ahli samurai yang selalu menggoda targetnya agar terangsang, dan setelah itu Jane menghabisinya dengan samurai. Kelima, ada Fred. Fred selalu menghabisi targetnya dengan kejeliannya terhadap benda-benda di sekitar. Yang terakhir adalah Ray. Ia adalah pemimpin mereka semua sekaligus guru besar dari semua pembunuh bayaran. Ray juga adalah orang yang mendirikan kelompok ini. Ray membuat satu peraturan yang mana mereka semua harus bersikap profesional ketika mendapat pekerjaan. Jika mengharuskan menghabisi teman atau saudara, jangan ada rasa dendam terhadap semua tim yang ada di sini. Jika melanggar, Ray akan mengeluarkan dari tim dan menyuruh semua tim untuk memburu si pelanggar. Setelah itu, tiba-tiba seorang pria tua bernama Milton datang. Milton adalah seorang pengatur. Ia yang bertemu klien lalu menugaskan salah satu dari pembunuh bayaran, tergantung pada cara pembunuhan yang diinginkan si klien. Diketahui, semua informasi tentang kliennya hanya Milton yang tahu, sehingga si pembunuh bayaran tidak ada yang tahu siapa orang yang memerintahnya. Kemudian Milton memerintahkan Mike untuk menghabisi band heavy metal dengan membuatnya seolah-olah mati karena kecelakaan. Namun sebelum itu, Mike terlebih dahulu harus menyelesaikan misinya yang kemarin belum selesai. Jika besok Mike bisa menyelesaikan semuanya, maka kliennya akan membayar 2 kali lipat. Setelah itu, Mike pun terlebih dahulu menyelesaikan misinya yang kemarin tertunda. Terlihat targetnya sedang menunggu jemputan di pinggir jalan. Kemudian Mike menembak ban mobil yang kebetulan melintas, dan inilah yang terjadi. Mike berhasil membuat targetnya seolah-olah tewas karena tertabrak mobil. Mike pun kembali ke rumah untuk mempersiapkan misi selanjutnya. Namun saat itu, tiba-tiba Mike teringat kenangan bersama mantan pacarnya yang bernama Beth. Malam harinya, Mike memulai misi tersebut. Mike menyamar jadi penonton band heavy metal. Kemudian setelah mendengarkan 3 lagu, Mike menyiram listrik yang mengalir ke panggung sehingga membuat semua personil band itu tersetrum sampai koat. Pada saat perjalanan pulang, tiba-tiba Mike diserang oleh satu pria yang menggunakan motor. Untungnya, Mike bisa membalikan keadaan.
Kemudian Mike menghubungi Milton untuk menanyakan kenapa tiba-tiba ia diserang. Milton menjawab kalau ia tidak tahu dan akan segera menyelidikinya bersama Ray. Mike mengatakan karena ada penyerangan, ia meminta bayarannya menjadi 4 kali lipat. Kemudian ia pergi untuk beristirahat. Saat Mike tertidur, tiba-tiba satu pesan masuk dari seorang wanita bernama Charlie. Charlie memberitahu kalau dia adalah pacar lesbomnya Beth. Ia juga mengabarkan kalau Beth, mantan pacar Mike, kini telah tewas dan akan dikebumikan pada hari Minggu ini. Terlihat Mike merasa bersedih karena sebenarnya Mike masih mencintai Beth. Beberapa hari kemudian, pemakaman Beth pun berlangsung. Setelah semua orang pergi, Mike mendatangi makam Beth lalu mendoakannya. Namun tiba-tiba Charlie menghampiri Mike lalu mengatakan kalau Beth tewas akibat dibunuh dan sekarang ia sedang hamil anak Mike. Mendengar hal tersebut, Mike sangat terkejut karena ia tidak mengetahui kalau Beth sedang hamil anaknya. Saat di rumah, Mike melihat berita tentang kematian Beth. Diketahui Beth merupakan seorang aktivis lingkungan hidup. Kala itu ia sedang mendemo perusahaan asing yang mengebor minyak di laut dekat Beth tinggal. Kembali ke Mike yang merasa janggal dengan kematian Beth dan calon anaknya, ia bergegas pergi untuk mengolah kembali TKP pembunuhan Beth. Hal itu Mike lakukan karena ia ingin mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik tewasnya Beth. Sesampainya di TKP, Mike yang merupakan seorang pembunuh profesional, ia segera menganalisa kejadian tersebut. Mike terus menganalisa dengan melihat berkas kematian Beth. Mike juga membayangkan kalau pembunuh itu menyuntikkan obat hingga Beth overdosis. Kemudian pembunuh itu menusukkan pisau beberapa kali ke tubuh Beth, agar tewasnya Beth seperti habisi oleh gangster. Kemudian Mike juga sadar kalau kejadian ini pasti dilakukan oleh orang profesional. Pada akhirnya, Mike menyimpulkan kalau pembunuhan ini dilakukan oleh dua bersaudara, yaitu Black dan John. Mike pun segera mendatangi Black dan John. Sesampainya di sana, Mike melempar berkas kematian Beth dan menanyakan, apakah kalian berdua yang telah menghabisi Beth? Awalnya John tidak mengakuinya, hingga Black berkata jujur kalau ia hanya melakukan pekerjaan. Mengetahui hal tersebut, Mike langsung menghajar dan pertarungan pun tak terhindarkan. Walaupun Mike seorang diri, ternyata ia berhasil menumbangkan mereka berdua. Hingga Black pun menyerah dan meminta maaf. Kemudian Mike berkata kalau Beth sedang hamil anaknya. Black menjawab kalau ia tidak tahu karena hanya melakukan pekerjaan saja. Setelah itu Mike segera mencari Milton ke markas untuk menanyakan siapa klien yang menginginkan kematian Beth. Namun sesampainya di sana, ternyata Milton tidak ada. Kemudian Mike menceritakan tentang kematian Beth kepada Ray. Ray pun menjawab kalau Mike tidak boleh merasa dendam, karena itu hanyalah pekerjaan. Terlebih Ray juga sudah mendapat kabar kalau Black dan John babak belur oleh Mike. Ray kembali mengingatkan Mike, jika Mike meneruskan dendamnya, maka Mike akan dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, terlihat Mike sangat kesal kepada Ray. Namun karena Ray sudah dianggap seperti ayahnya sendiri, Mike pun tidak bisa marah kepadanya dan memilih untuk pergi ke tempat Charlie. Sesampainya di kamar Charlie, Mike mengatakan kalau Beth dibunuh oleh orang profesional. Namun di sini Charlie tidak mempercayainya. Kemudian saat mereka berdebat, tiba-tiba Clegg menyerangnya dengan sangat brutal. Charlie yang melihat Mike kewalahan, ia mencoba membantu Mike dengan menusukkan pisau di pundak Cliff. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Cliff merasa sakit. Pada akhirnya, Cliff berhasil dibuat sekarat oleh Mike dengan kampaknya sendiri. Saat Cliff sekarat, Mike menanyakan siapa yang telah mengirimnya. Namun Cliff mengatakan kalau ia hanya menjalankan pekerjaannya,
dan ia tidak tahu kalau Mike berada di sini. Lalu akhirnya, Clip pun tewas. Charlie yang melihat aksi Mike, ia pun menanyakan siapa Mike sebenarnya. Kemudian Mike mengatakan kalau dirinya adalah pembunuh profesional dan yang baru saja menyerangnya adalah rekannya. Mike pun menanyakan perihal apa saja rahasia Beth yang Charlie ketahui. Karena pembunuh tadi berniat menghabisi Charlie, bukan menghabisi Mike. Charlie mengatakan kalau dirinya hanya mengetahui tentang perusahaan asing yang sedang mengebor minyak. Dan untuk lebih jelasnya, Charlie akan mencari salinan data yang disimpan oleh Beth di rumah orang tuanya. Mendengar hal itu, Mike pun meminta Beth untuk segera menghubunginya jika sudah menemukan data salinan tersebut. Charlie, don't talk to the police. Setelah itu, Mike mendatangi panti pijat untuk mencari Milton. Di sana terlihat ada Fred dan satu penjaga. Penjaga itu mencoba mengusir Mike yang mengakibatkan Mike menghajarnya. Yeah, I think so. Fred yang ketakutan, ia pun memberitahu Mike kalau Milton ada di dalam. Sesampainya di dalam, Mike memukul tukang pijatnya dan menginterogasi Milton. Mike menanyakan siapakah klien yang telah menyuruh Milton untuk menghabisi Beth. Milton menjawab kalau ia tidak bisa memberitahunya karena itu sangat rahasia. Milton juga mengatakan jika Ray mengetahui tentang hal ini, Mike pasti akan diburu. Namun Mike yang sudah tidak memperdulikan semuanya, ia terus menghajar Milton. Akhirnya Milton menyerah, lalu mengatakan kalau yang menyuruhnya seseorang bernama Leonard Kent. Setelah mengetahui hal tersebut, Mike segera pergi. Namun di depan Mike diancam oleh Fred kalau ia akan mengatakan semuanya kepada Ray. Tanpa pikir panjang, Mike pun menghajar Fred dengan buku hingga tersungkur. Ketika Mike keluar dari panti pijat, Charlie menghubunginya dan mengatakan kalau ia sudah mendapatkan salinan data yang disimpan di rumah orang tua Beth. Lalu Charlie mengajak Mike bertemu di sebuah pemberhentian bis. Adegan berpindah kepada Ray. Terlihat beberapa anggotanya dibuat babak belur oleh Mike. Ray sangat marah kepada Mike karena ia telah melanggar semua peraturan yang telah Ray buat. Bahkan Ray juga sudah mengetahui kalau Clip dihabisi oleh Mike. Akhirnya Ray memerintah semua anggotanya untuk menghabisi Mike malam ini juga, kecuali Jane. Karena Jane ditugaskan oleh Ray untuk menjaga klien yang sedang diburu oleh Mike. Understood. Kembali ke Mike, akhirnya ia bertemu dengan Charlie di pemberhentian bis, lalu segera menaikinya. Di dalam bis Charlie mengatakan kalau saat itu Beth berhasil membuat perusahaan asing yang melakukan pengeboran minyak mundur. Akan tetapi 6 bulan kemudian perusahaan itu kembali mengebor karena telah menyogok pemerintah. Lalu Beth diberikan bukti salinan penyogokan itu oleh orang dalam. Saat Beth berencana akan menyebarkannya ke media, tiba-tiba Beth tewas. Dan untuk lebih jelasnya, semua bukti ada di kotak tersebut. Charlie juga memberitahu kalau salah satu petinggi perusahaan tersebut bernama Leonard Kent. Merasa apa yang dikatakan Charlie dan Milton tadi sejalan, akhirnya Mike segera pergi untuk mendatangi Leonard Kent. Singkat cerita, Mike sudah di kediaman Leonard Kent. Kemudian tanpa basa-basi, ia menghajarnya. Mike menanyakan tentang kematian Beth. Awalnya Leonard Kent tidak mengakuinya. I'm ready for your flight, Mr. Tapi setelah diancam akan dilempar ke lantai bawah, akhirnya ia mengatakan kalau ia diperintah oleh bosnya yang bernama Atal Zim, dan ia bersedia menceritakan semuanya. Atal Zim adalah pemilik perusahaan pengeboran minyak tersebut. Ayahnya adalah orang terkaya di Asia. Pada saat itu, ia diperintah Zim untuk membungkam Beth, karena Beth akan membeberkan penyuapannya. Mike bertanya siapa yang mengatur pembunuhannya. Leonard Kent tidak mengetahui namanya. Akan tapi ia merekam semua percakapan dengan orang yang mengaturnya. Belum selesai Mike menginterogasi Leonard Kent, tiba-tiba Black dan John datang menyerang mereka. Namun pada akhirnya Mike dapat menghabisi Black dan John. Setelah itu Mike segera pergi keluar. Namun tiba-tiba Pate muncul untuk meracuni Mike.
Akan tetapi Mike dapat membalikan keadaan hingga membuat Pate tewas. Sampai di lantai bawah, Fritz juga menghadang Mike. Namun Mike yang merasa kasihan, ia hanya memukul Fritz hingga membuatnya pingsan. Sebelum pergi, Mike mengambil tas Fritz yang di dalamnya ada plaster beracun yang bertuliskan Atskin. Kemudian Mike pun segera pergi untuk mendatangi kediaman Atalzim. Mike dengan perlahan-lahan memanjat agar bisa langsung ke ruangan atas. Kemudian terlihat Atalzim sedang mengobrol bersama Jane dan dijaga oleh kedua pengawalnya. Namun tiba-tiba Mike muncul, dan dengan mudah ia menghabisi kedua pengawalnya itu. Jane menyuruh Atalzim masuk ke ruangan, sementara Jane akan bertarung melawan Mike. Namun pada akhirnya Mike dapat menghabisi Jane dengan samurainya sendiri. Atalzim yang melihat Jane sudah tewas, ia menawarkan semua hartanya kepada Mike. Namun Mike yang merasa sakit hati atas kematian Beth dan calon anaknya, ia langsung menghabisi Atalzim. No thanks. Setelah merasa semuanya telah terbalaskan, Mike mendatangi Ray sembari membawa katana Jane. Di sana terlihat ada Milton yang sedang berbincang dengan Ray. Kemudian Ray mengatakan kalau ia kecewa kepadanya karena Mike telah melanggar peraturan dan menghabisi semua tim yang telah Ray buat dengan susah payah. Di sini Mike mengatakan kalau Miltonlah penyebab semua ini. Milton telah mengirim pembunuh bayaran yang menaiki motor untuk menghabisi Mike. Dan Milton juga selama ini telah bekerja sama bersama Atalzim untuk membantu bisnisnya. Mendengar itu, Milton mencoba mengelak semua tuduhan tersebut. Namun di sini, Mike mempunyai bukti rekaman suara Milton. Ray yang mendengar rekaman itu, ia marah lalu menghajar Milton. Setelah babak belur, Milton mencoba meminta maaf atas semua kesalahannya. Kemudian dengan santai, Mike mengatakan kalau kita semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian Mike memberikan plester untuk mengobati luka Milton. You knew I would never took out Beth. That's why you let him think it. Namun beberapa saat setelah itu, Milton malah tewas akibat plester tersebut mengandung racun mematikan yang ia dapatkan dari Fritz tadi. Setelah tewasnya Milton, Ray tetap kecewa kepada Mike karena semua ini berawal akibat Mike yang telah jatuh cinta kepada seorang wanita. Dengan berat hati, Ray pun memutuskan untuk mengakhiri semua bisnis ini dan meminta Mike untuk tidak menemuinya lagi. Maybe Ray's right. Maybe. But I had my. Never forget your past. Don't worry. Beberapa tahun kemudian, memperlihatkan orang-orang yang sedang asik dugem di sebuah gedung kosong. Di sana terlihat si DJ sedang protes kepada panitia karena kembang apinya menyala kurang besar. Si panitia pun menambah gas kembang api tersebut, dan inilah yang terjadi. Bukannya bersedih, orang-orang di sana malah tertawa ketika melihat si DJ tewas. Tak lama kemudian, muncullah seorang pria yang tak lain adalah Mike, dan ternyata kejadian tadi adalah ulah Mike. Dengan sengaja Mike memasang bom di gas kembang api tadi, karena saat ini si DJ adalah target Mike. Alhasil, si DJ pun tewas, seolah-olah seperti kecelakaan. Setelah itu, Mike pergi untuk kembali ke rumahnya. Diberitahu semenjak Mike menghabisi teman-temannya yang ada di London, sekarang Mike memilih untuk menetap di Malta. But that aside, I bloody love this little Mediterranean. Bum someone off in Dubai. Be back home before. Sesampainya di rumah, terlihat Mike yang bahagia karena bayaran dari kliennya baru saja ditransfer masuk. Ketika Mike sedang tertawa sendiri, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang dan pertarungan pun tak terhindarkan.
Di tengah pertarungan, orang itu menendang otong Mike hingga membuat Mike terpojok. Namun seketika orang itu berhenti menyerang setelah Mike mengucapkan kata flamingo. Saat penutup wajahnya dibuka, ternyata orang yang menyerang Mike adalah wanita bernama Xiuling. Ternyata kata flamingo ini adalah kata kunci untuk memberhentikan Xiuling menyerang. Karena Xiuling sendiri adalah orang yang sengaja Mike bayar hanya untuk menyerangnya ketika Mike sampai rumah. Hal tersebut sengaja Mike lakukan untuk melatih instingnya dan juga sebagai penebus dosa kepada teman-temannya yang telah Mike habisi ketika di London. Setelah itu, Xiuling pun segera meminta bayarannya kepada Mike. Kemudian dia pergi. Malam harinya, tak sengaja Mike melihat seseorang yang sedang dihajar oleh penjaga klub malam. Ketika Mike mendekatinya, ternyata orang itu adalah Fred, mantan rekan Mike dulu. Dengan cepat, Mike pun langsung menghajar para penjaga klub malam itu, lalu membawa Fred pergi dari sana. Di perjalanan, Mike menyangka kalau Fred sengaja dikirim oleh Big Ray, mantan bosnya, untuk menangkap Mike. Namun Fred bersumpah kalau ia datang ke sini hanya untuk menemui wanita kenalannya di sosmed yang sampai detik ini belum juga bertemu. Mendengar hal tersebut, Mike pun percaya dan langsung membawa Fred ke rumahnya. Cops turn up. Sesampainya di rumah, Mike harus kembali diserang oleh Xiuling, si wanita bayaran Mike. Hingga pada akhirnya Mike mengucapkan kata flamingo dan membuat Xiuling berhenti menyerang. Setelah itu, Mike memperkenalkan Xiuling kepada Fred. Kemudian Xiuling pun pergi. Di sini, Fred meminta bantuan kepada Mike untuk ikut mencari wanita yang ia kenal di sosmed. Mike pun menjawab kalau sebaiknya Fred lupakan saja wanita itu, karena mungkin dia hanya sedang menipu Fred. Kemudian Fred juga meminta izin kepada Mike untuk tinggal di sini. Fred berjanji kalau ia akan membantu Mike dalam menghabisi setiap targetnya. Hingga akhirnya Mike pun mengizinkan Fred untuk tinggal di rumahnya. Keesokan harinya, Fred mulai membantu Mike dalam menjalankan misinya. Yang pertama, mereka menghabisi si kakek tua dan harus membuat kematiannya seolah-olah seperti kecelakaan. Let's see if this works. Yang kedua, target mereka adalah seorang pemabuk. Di sini, Fred menyamar menjadi wanita yang akan menghisap otong si pemabuk. Kemudian dari atas, Mike menjatuhkan tangga, dan inilah yang terjadi. Semenjak Mike bersama Fred, bisnis mereka semakin meledak. Bahkan sekarang, Mike mampu membeli gudang yang akan Mike gunakan sebagai markas mereka. Di markas tersebut, Mike dan Fred merancang sebuah alat yang akan mereka gunakan untuk menghabisi targetnya agar tewas terlihat seperti kecelakaan. Di waktu yang sama, Fred memberitahu Mike kalau saat ini mereka mendapat tawaran kerja, yaitu menghabisi seseorang yang merupakan anak dari Nyonya Suzer. Mendengar hal tersebut, Mike meminta Fred agar menolak saja tawaran itu. Mike menjelaskan kalau Nyonya Suzer adalah ketua mafia yang sangat ditakuti di kota ini. Maka dari itu, mereka lebih baik tidak mencari masalah dengan Nyonya Suzer. Keesokan harinya, Mike dan Fred kembali mendatangi targetnya yang merupakan seorang pengusaha. Ketika target, Mike menelpon tiba-tiba. Namun ketika sudah menyelesaikan misinya, Mike dan Fred disetrum seseorang yang membuat mereka berdua pingsan. Ketika tersadar, Mike dan Fred sudah berada di atas gedung dengan kondisi diikat. Kemudian datanglah seorang pria yang langsung menghajar Mike. Di sini Mike malah tertawa karena pukulan pria tersebut sangatlah lemah untuk seorang Mike. Tak lama setelah itu, datanglah Nyonya Suzer, ini orangnya. Ternyata Mike dan Fred ditangkap oleh anak buah Nyonya Suzer. Di sini Nyonya Suzer menuduh Mike kalau saat ini mereka akan menghabisi anaknya. Ini dia anak Nyonya Suzer yang bernama Dante. Dante sendiri merupakan anak sematawayang Nyonya Suzer yang sedikit konyol.
Dia sangat berambisi ingin menjadi penyanyi pop, namun sampai saat ini hal itu belum juga tercapai. Mike yang merasa tidak berniat menghabisi Dante, ia pun meminta Nyonya Suzer agar mengecek CCTV-nya saja. Karena dengan begitu, maka Mike dan Frit akan terbukti tidak bersalah. Frit juga mengatakan kalau ia memang sempat mendapat tawaran untuk menghabisi Dante. Namun karena mereka menghargai Nyonya Suzer, mereka pun menolak tawaran tersebut. Mendengar hal itu, jelas Nyonya Suzer tidak percaya begitu saja. Hingga akhirnya, Nyonya Suzer akan menyandra Fred, kemudian meminta Mike agar menjaga Dante dan menghabisi semua pembunuh bayaran yang berniat menghabisi Dante. Jika Mike berkhianat atau tidak menuruti semua perintah dirinya, maka dipastikan Fred akan dihabisi. Pada akhirnya, Mike pun dilepaskan. Dan mau tidak mau, ia harus menuruti semua perintah Nyonya Suzer. Terungkap fakta kalau saat ini Nyonya Suzer sedang mempunyai musuh, yaitu seorang bos mafia kaya yang ada di Rusia. Bos mafia itu mengadakan sayembara kepada semua pembunuh bayaran di Eropa untuk menghabisi Dante yang merupakan anak sematawayang Nyonya Suzer. Tak lama setelah itu, Mike mendatangi kafe untuk menenangkan pikirannya. Namun ketika di dalam, Mike bertemu dengan Big Ray yang merupakan mantan bosnya ketika di London. Di sini Ray menjelaskan kalau kedatangannya ke sini bukan untuk menangkap Mike, melainkan untuk menghabisi Dante yang kepalanya dihargakan sangat mahal oleh bos mafia Rusia. Di sini Mike menjelaskan kalau saat ini dia ditugaskan untuk melindungi Dante, karena kalau sampai Dante terluka, maka nyawa Fred akan menjadi taruhannya. Namun sayangnya, Ray tidak peduli dan dia akan tetap memburu Dante. Ray juga memberitahu Mike kalau di jam tangan Dante sudah terpasang alat pelacak yang akan memudahkan semua pembunuh bayaran untuk mengetahui lokasinya. Mendengar hal tersebut, Mike langsung pergi ke sebuah bar untuk menemui Dante yang sedang berlatih vokal. Sesampainya di sana, Mike langsung merusak jam tangan Dante yang sedang dipakainya. Namun si konyol Dante malah memakan mesin jam tangan itu, hingga secara otomatis alat pelacaknya berada di tubuh Dante. Setelah itu, datanglah pembunuh bayaran berjuluk si Malaikat Maut, yang berniat menghabisi Dante hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, Mike sempat terkalahkan. Namun ketika orang itu akan menghabisi Dante, tiba-tiba Mike bangkit dan langsung menghabisi orang tersebut. Setelah itu, Mike membawa Dante untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Mike dihubungi oleh Nyonya Suzer. Di sini Nyonya Suzer meminta Mike agar secepatnya membawa Dante pulang dengan keadaan hidup, karena jika tidak, maka Frit akan tewas. Mike menjawab kalau dirinya adalah pembunuh bayaran, bukan pengasuh anak. Sebenarnya, dia sudah sangat muak dengan kelakuan Dante yang sangat konyol ini. Namun demi Frit, Mike pun terpaksa berjanji kalau dirinya akan membawa Dante pulang dengan selamat. Tak lama kemudian, Mike membawa Dante ke apotik untuk membeli obat pelancar bab. Dengan cepat, Mike pun memasukkan semua obat itu ke mulut Dante agar Dante bisa buang air besar untuk mengeluarkan alat pelacak yang sudah ia makan. Setelah itu, Mike berniat akan membawa Dante ke markasnya dulu, karena persenjataan Mike sekarang sudah mulai menipis. Ketika di perjalanan, Mike kembali diserang oleh satu pembunuh bayaran, hingga Mike pun kembali berduel. Di tengah pertarungan, Mike mencoba kabur membawa Dante yang sangat merepotkan. Kemudian, Mike memasukkan Dante ke sebuah ruangan, sedangkan dirinya akan bertarung lagi dengan si pembunuh bayaran tadi yang masih mengejarnya. Hingga akhirnya, Mike mampu menghabisi pembunuh bayaran tersebut. Dengan cepat, Mike segera mengeluarkan Dante, kemudian dibawa ke markasnya. Sesampainya di sana,
Mike meminta Dante agar segera mengeluarkan alat pelacak itu dengan cara buang air besar. Namun karena Dante tidak mules, ia pun belum bisa mengeluarkan alat pelacak itu. Mike yang sudah sangat kesal, dengan terpaksa ia menghajar Dante hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, Mike harus kembali diserang oleh siuling si wanita bayaran. Untungnya, Mike langsung mengatakan kata Flamingo yang membuat siuling berhenti menyerang. Kemudian siuling mengatakan kalau saat ini ia berniat menjadi pembunuh bayaran seperti Mike. Namun Mike melarang hal tersebut karena sebenarnya pekerjaan itu sangat tidak baik. Di waktu yang sama, Mike kembali didatangi satu pembunuh bayaran yang berambut gondrong. Di sini si gondrong langsung menodong Mike lalu meminta Mike agar segera menyerahkan Dante. Tapi tiba-tiba datang lagi pembunuh bayaran yang berpenampilan badut. Si badut itu langsung menghajar si gondrong menggunakan palunya hingga membuat si gondrong pingsan. Kemudian si badut meminta Mike agar segera menyerahkan saja Dante. Namun karena Mike menolak, si badut langsung menyerang Mike. Di waktu yang sama, terlihat si gondrong juga sudah sadar dan langsung menyerang siuling. Ketika mereka berempat sibuk bertarung, terlihat Dante yang sudah sadar dan mencoba buang air besar untuk mengeluarkan alat pelacaknya. Hingga akhirnya dengan sangat bangga, Dante mampu mengeluarkan alat pelacak tersebut. Berpindah ke Mike yang masih sibuk menghadapi si badut. Namun pada akhirnya, Mike mampu menghabisi si badut. Terlihat siuling juga yang mampu menghabisi si gondrong menggunakan sebuah rantai. Namun tak lama setelah itu, datang lagi pembunuh bayaran berasal dari Asia yang langsung menodong Dante menggunakan pedangnya. Melihat hal tersebut, Mike langsung menantang pria Asia itu untuk berduel memperebutkan Dante. Ternyata orang itu adalah Ray, yang saat ini juga berniat untuk menghabisi Dante. Kemudian Mike memohon kepada Ray agar tidak menghabisi Dante demi keselamatan sahabat mereka, yaitu Frit. Ray yang sudah menganggap Mike seperti anaknya sendiri, ia pun menuruti semua permintaan Mike. Beberapa jam kemudian, Mike dan Ray mengantarkan Dante untuk ditukar dengan Frit. Sesampainya di sana, pertukaran pun dilakukan. Di sini, Mike dan Frit pun kembali ke mobil untuk menemui Ray. Terlihat juga Dante yang sedang diceramahi oleh Nyonya Suzer karena kekonyolannya itu. Namun tiba-tiba,